suci, negeri indah, ku rindu masuk ke sana dan memandang laut kejar rumah elok bagi kita di dunia baru yang kekal kita akan tetap tinggal bersama juru selamatku yang akan pegang tanganku menuntun aku berjalan ke negeri kemuliaan. Negeri suci, negeri indah, ku rindu masuk ke sana dan memandang laut kejar rumah elok bagi kita di dunia baru yang kekal kita akan tetap tinggal. Udaranya harum segar, bunga elok kekal mekar, nyanyi burung tak terputus, sungai hidup mengalir terus. Negeri suci, negeri indah, ku rindu masuk ke sana dan memandang laut kejar rumah elok bagi kita di dunia baru yang kekal kita akan tetap tinggal. Alunan musik menggema, teramat merdu suaranya, malaikat memuji Tuhan bersama umat tebusan. Negeri suci, negeri indah, ku rindu masuk ke sana dan memandang laut kejar rumah elok bagi kita di dunia baru yang kekal kita akan tetap tinggal. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas berkat Allah yang ajaib di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang 6 hari di dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Kami berada kembali pada hari Sabat Tuhan yang suci ini, mulai dari pagi hari ini, untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya setiap pekabaran firman Tuhan, motivasi yang kami dengarkan sepanjang acara kami pada saat ini, akan membawa kami lebih hari, lebih setia kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap pembicara yang hendak menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menuntun kami semua, bahkan partisipan di dalam acara ini Tuhan memberkati, agar dapat mengambil bagian dengan baik. Dan melalui acara ini, kami semua dapat dikuatkan dan akan menjadi bekal di dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Kami tetap setia kepada Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat hari Sabat kepada setiap saudara-saudara di mana saja saudara-saudara berada. Motivasi keluarga pada Sabat ini saya beri judul Anak-anak Masa Depan Gereja. Saya ingin tanya kepada semua orang tua, lebih khusus kepada mereka yang berusia di atas 50 tahun atau yang lahir di sekitar tahun 1970-an. Anda adalah tipe yang mana? Yang pertama, tidak suka melihat anak-anak berlarian di gereja. Anda akan marah besar jika ada anak-anak yang ribut. Bahkan Anda akan tinggalkan gereja karena keributan itu. Apakah Anda tipe yang itu? Oke, sekarang kita tiba pada tipe yang kedua. Anda tidak suka melihat keributan anak-anak kecil di gereja. Tapi Anda tidak langsung marah kepada mereka. Anda akan datang kepada diakon atau diakones dengan sedikit nada marah, menyuruh mereka untuk menenangkan anak-anak itu. Apakah Anda tipe yang kedua ini? Tipe yang ketiga, ketika ada anak-anak yang berlarian di gereja, Anda akan menghampiri anak itu dan mencoba merangkul anak itu atau mengarahkannya kepada orang tuanya.
Anda akan kembali duduk, mendoakan orang tua dari anak itu dalam hati Anda, dan kembali mengikuti kebaktian dengan mengabaikan suara anak-anak kecil. Apakah Anda tipe yang ketiga, atau tipe yang pertama, atau tipe yang kedua, atau tipe yang ketiga yang baru saja saya sampaikan? Anda tipe yang mana? Atau mungkin Anda adalah tipe orang tua yang tidak peka kepada anak-anak Anda, yang super aktif. Anda malah bangga kalau anak-anak Anda berlarian atau ribut di gereja. Dan orang tua yang seperti ini sebenarnya sementara tidak mengajarkan disiplin kepada anak-anaknya. Tipe pertama adalah tipe yang bertolak belakang dan tidak tepat. Di satu sisi, kita mengisolasi anak-anak, dan di sisi yang lain, disiplin untuk anak-anak terlalu longgar. Tipe kedua juga tidak terlalu tepat, karena tidak ada rasa peduli disertai kasih kepada anak-anak. Anda berpikir bahwa gereja hanyalah milik Anda. Dan tipe yang benar adalah tipe yang ketiga, di mana kita memiliki simpati. Seperti siapa? Tentunya seperti Yesus yang sangat bersimpati kepada anak-anak. Seorang ibu senior menghampiri seorang ibu muda yang gelisah karena suara tangisan bayinya. Dan kemudian dia berkata, "Dulu saya seorang diakones dan saya sangat benci kepada suara keributan anak-anak di gereja. Tapi kemudian saya sadari, siapa yang akan jadi diakonis berikutnya jika tidak ada anak-anak? Sekarang saya sadar," kata ibu itu kepada ibu muda, "suara anak-anak adalah masa depan gereja kami. Gereja kami adalah gereja yang hidup ketika masih mendengarkan suara anak-anak." Dalam motivasi keluarga pada Sabat ini, saya ingin memberikan beberapa cara bagaimana kita melayani anak-anak di gereja kita. Yang pertama, kita harus mengenali mereka. Selama pelayanannya di dunia ini, Yesus menghabiskan banyak waktu dengan anak-anak. Dia mengenal kualitas karakter anak-anak itu, dan dia tahu apa yang anak-anak itu perlukan. Cara mengenali mereka, kita harus berbaur dengan mereka. Jadi yang pertama, mengenali mereka. Yang kedua, jadikan gereja sebagai tempat ramah anak. Mereka diarahkan untuk mencintai dan menaati Yesus. Mereka adalah murid-murid Yesus yang akan bertumbuh dan menjadi seperti Yesus. Mereka membutuhkan wadah di mana mereka boleh kelola. Mereka boleh dikelola atau diatur untuk menjadi pemimpin yang sukses di masa depan. Yang ketiga, perhatikan program gereja. Gereja perlu mengembangkan program pelayanan yang baik bagi anak-anak. Tentunya dengan dua tujuan. Yang pertama, mendukung orang tua dalam mendidik anak-anak. Lalu yang kedua, menyediakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Anak-anak tidak bisa dengan cepat dan mudah menyesuaikan program acara gereja yang tujuannya adalah untuk orang tua. Mereka perlu program khusus untuk usia mereka. Keempat, minta partisipasi mereka. Beberapa jemaat meluangkan waktu khusus setiap 3 bulan untuk ibadah anak-anak. Seluruh pelayanan pada ibadah itu direncanakan oleh orang muda dengan bimbingan dan dari pemimpin pelayanan anak-anak. Dan ini adalah kesempatan yang baik untuk menjangkau mereka. Kepada para pendeta dan para pengkhotbah, saya punya pengalaman ketika berkhotbah di jemaat yang saya layani. Dan akan sangat berbeda dengan ketika saya berbicara kepada para pejabat atau orang-orang dewasa lainnya. Jemaat saya terdiri dari semua usia. Bahkan anak-anak dan remaja duduk dekat podium di mana saya berbicara. Ada 4 tips yang saya sudah coba lakukan, yang saya rindu untuk bagikan kepada saudara-saudara. Yang pertama, buat khotbah interaktif. Ajukan pertanyaan dan minta anak-anak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini ada interaksi antara saya pembicara dan juga para pendengar yang terdiri dari anak-anak. Yang kedua, mintakan mereka untuk membaca ayat-ayat Alkitab saat
khotbah berlangsung, otomatis mereka akan turut ambil bagian dalam sesi khotbah itu. Yang ketiga, jika memungkinkan, saya print out khotbah yang hendak saya khotbahkan, saya menghapus beberapa kata dan membiarkan kosong untuk diisi oleh anak-anak sementara saya berkhotbah. Tentu sarananya harus diberikan, yaitu memberikan mereka pensil atau juga alat tulis sehingga mereka bisa menulis yang kosong. Otomatis maka anak-anak itu akan memperhatikan sementara khotbah itu disampaikan. Lalu tips yang keempat, jika perlu, anak-anak diundang untuk berdiri, membuat peragaan. Jika isi khotbah itu membutuhkan peragaan, lalu kemudian ketika mereka mengambil bagian dalam membuat peragaan, mereka akan turut ambil bagian dalam memahami isi dari khotbah itu. Dengan demikian maka benar-benar gereja kita adalah gereja yang ramah anak. Yesus sendiri dengan sangat tegas mengatakan dalam Matius 19 ayatnya yang keempat. Matius 19 ayatnya yang keempat. Matius 19 ayatnya yang keempat. Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Masa depan gereja di mana saya berada dan masa depan gereja di mana saudara-saudara berada terletak pada seberapa peduli kita kepada anak-anak kita. Apakah gereja kita adalah gereja yang memiliki lingkungan ramah anak atau tidak? Bergantung kepada kita. Mari kita memiliki kepedulian kepada anak-anak kita. Sebagaimana kita peduli kepada mereka di rumah tangga kita, mari kita peduli juga kepada mereka di lingkungan gereja kita. Biarlah pekabaran motivasi keluarga menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Amin. Kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan.
Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami Cornelius Media. Akhirnya kita tiba di penghujung dari triwulan ini. Sekarang adalah pelajaran 13 dengan tema kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kami terus memberikan kepada saudara dorongan untuk membaca dan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita masing-masing, oleh karena program ini tidak mengganti tanggung jawab pribadi kita. Pada kesempatan ini saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami Allah yang Maha Baik, terima kasih oleh karena kasih-Mu mengubahkan kami. Tolong kami ketika kami akan membaca dan mempelajari firman-Mu. Kuasa Roh Suci menolong kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok-pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Keluaran 20 ayat 1-7, Tuhan memberikan 10 perintah sebagai standar moral bagi umatnya. Ini mencakup hubungan dengan Allah dan sesama. Hukum ini menuntun manusia dalam kehidupan yang benar dan yang berkenan kepadanya. Lalu ada Roma 6 ayat 1-3. Orang percaya tidak boleh hidup di dalam dosa karena mereka telah mati terhadap dosa melalui baptisan di dalam Kristus. Roma 7 ayat 7-12. Hukum itu mengungkapkan dosa, tetapi hukum itu sendiri adalah kudus dan baik. Dosa memanfaatkan hukum untuk menimbulkan keinginan jahat, tetapi hukum tetap berfungsi sebagai penuntun kepada kebenaran. Ada Yeremia 31 ayat 31-34. Tuhan berjanji membuat perjanjian baru dengan menuliskan hukumnya dalam hati umatnya. Nah, dalam perjanjian ini, dosa mereka diampuni dan hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Matius 23 ayat 23-24, Yesus mengecam orang Farisi yang mementingkan hal-hal yang kecil tetapi mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan iman. Lalu kemudian ada Yakobus 2 ayat 1-9. Orang percaya tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan status sosial, karena kasih adalah inti dari hukum Allah. Mari kita lihat pengertian judul, kasih adalah penggenapan hukum Taurat. Apa yang dimaksud hukum Taurat? Hukum yang mana? Nah, hukum Taurat adalah ekspresi hubungan perjanjian atau covenant antara Tuhan dengan umatnya yang diberikan kepada Israel di Gunung Sinai. Ini bukan sekedar kumpulan aturan yang abstrak, tetapi hukum ini merujuk kepada 10 perintah Allah, yaitu Keluaran 20, yang menggambarkan bagaimana manusia seharusnya mengasihi Tuhan dan sesamanya. Selanjutnya kita melihat pengertian dari kata penggenapan. Mengapa kasih adalah penggenapan hukum Taurat, lalu kasih yang bagaimana? Mari kita lihat arti penggenapan berdasarkan Greek English Lexicon. Kata pleroma dalam bahasa Yunani memiliki beberapa makna tergantung pada konteksnya. Yang pertama itu berarti mengisi atau melengkapi. Yang kedua kepenuhan atau kesempurnaan. Yang ketiga jumlah yang penuh atau kelimpahan. Yang keempat pemenuhan atau penggenapan. Secara teologis, konsep pleroma sering dikaitkan dengan keilahian Kristus. Kolose 2 ayat 9, rencana keselamatan dan kesempurnaan yang diberikan oleh Allah kepada umat percaya. Kasih adalah penggenapan hukum Taurat karena setiap perintah dalam hukum itu pada dasarnya adalah bentuk kasih kepada Tuhan dan sesama. Roma 13 ayat 8-10. Kasih yang dimaksud adalah kasih yang aktif, yang terwujud dalam ketaatan kepada Tuhan dan tindakan nyata kepada sesama. Apa kira-kira manfaatnya kalau kasih itu, kalau kita berbuat kasih berarti sudah menggenapi hukum Taurat? Nah, dengan kasih
Itu berarti kita tidak hanya menaati perintah sebagai aturan, tetapi hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan dan manusia. Kasih yang menggenapi membawa kehidupan yang harmonis, bebas dari pelanggaran seperti membunuh, mencuri, atau berbohong. Sehingga kita benar-benar mencerminkan karakter Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat inti kita terdapat di dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Nah, ditujukan kepada siapa Roma pasal 13 ini? Serta apa inti pelajaran di dalam Roma pasal 13 ini? Kita tahu bahwa kitab Roma merupakan salah satu dari surat Rasul Paulus. Biasanya disebut Pauline Epistles yang secara spesifik ditujukan kali ini kepada orang-orang percaya di Roma yang terdiri dari campuran antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi atau Gentiles. Di pasal 13, walaupun objek langsungnya adalah tetap orang-orang Kristen di Roma, namun frase tiap-tiap orang di ayat yang pertama pasal ini, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 626, mengindikasikan bahwa Paulus juga memasukkan setiap individu atau setiap orang sebagai tujuan dari apa yang disampaikan di pasal 13 ini. Nah, inti pelajaran dalam Roma 13 menurut Andrews Bible Commentary halaman 1601 dan 1602 terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ayat 1-7 ialah kepatuhan kepada pemerintah di mana setiap orang harus tunduk kepada pemerintah-pemerintah yang ditetapkan oleh Allah yang juga adalah hamba Allah. Yang kedua, ayat 8-10 menekankan bahwa kasih adalah penggenapan dari hukum Taurat di mana setiap orang harus mengasihi sesama. Yang ketiga, ayat 11-14 berbicara tentang menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Yang paling inti dari ketiganya adalah kasih. Dengan kasih ada hormat dan kepatuhan kepada pemerintah. Dengan kasih kita memperlakukan sesama dengan baik dan adil. Dengan kasih kita terdorong untuk hidup dalam perbuatan kebenaran dan terang, bukan dikuasai lagi oleh kegelapan. Nah, apa pengertian janganlah kamu berhutang dalam konteks ayat ini? Frase jangan kamu berhutang apa-apa pengertiannya adalah hutang secara umum apapun bentuknya. Namun sesuai konteksnya, apa yang dimaksud Paulus di sini ialah hutang kasih. Artinya jangan berhutang kasih. Itulah sebabnya frase yang mengikutinya ialah tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 628 mengatakan, orang Kristen harus membayar semua hutangnya, tetapi ada satu hutang yang tidak akan pernah dapat dibayar sepenuhnya, yaitu hutang kasih kepada sesama manusia. Ini adalah hutang yang harus selalu berusaha untuk dilunasi, tetapi tidak akan pernah sepenuhnya terbayar selama masih ada kesempatan untuk berbuat kasih kepada sesama. Sederhananya, bila ada kesempatan untuk berbuat baik dan kita mengabaikannya atau tidak melakukannya, maka kita dihitung berhutang kasih. Dan selalu ada kesempatan sebenarnya untuk berbuat baik. Itulah sebabnya Galatia 6 ayat 9 dan 10 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sekarang apa pengertian barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 484 mengatakan bahwa ketaatan tanpa kasih adalah mustahil dan tidak ada gunanya. Mengapa? Karena menurut Yesus dalam Matius 22 ayat 34-40, prinsip atau landasan hukum Taurat adalah kasih itu sendiri. Itulah sebabnya di dalam volume 6 halaman 628 di sana ditekankan bahwa barang siapa mengasihi sesamanya telah melaksanakan maksud dan tujuan dari hukum Taurat. Rasul Yohanes katakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Terima kasih. Sekarang kita akan melihat tema hukum kasih. Apa yang dimaksud dan pengertian dari hukum kasih? Hukum kasih adalah prinsip ilahi yang menjadi dasar dari seluruh hukum Allah. Hukum ini mencerminkan karakter Allah yang penuh kasih dan merupakan pedoman bagi hubungan manusia
dengan Allah dan juga dengan sesama. Nah, kita akan melihat bagaimana Yesus merangkum hukum kasih ini dalam dua perintah utama, yaitu kasih kepada Allah, Matius 22 ayat 37, lalu kemudian kasih kepada sesama, Matius 22 ayat 39. Dari siapa dan untuk siapa? Lalu apa rincian hukum kasih ini? Jawabannya, hukum kasih ini berasal dari Allah sendiri sebagai ungkapan karakternya yang penuh kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Hukum ini diberikan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya bagi Israel, tetapi bagi semua yang ingin hidup dalam kehendak Tuhan, sesuai dengan Mazmur 119 ayat 105 dan Roma 13 ayat 10. Sekarang kita lihat rincian hukum kasih. Hukum kasih dapat dijabarkan dalam 10 perintah Allah, Keluaran 20 ayat 1-17. 4 perintah pertama ini mengatur hubungan kita dengan Allah. Dengan kata lain, tidak ada Allah lain selain Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Kita tidak akan membuat atau menyembah berhala. Kita tidak akan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dan kita akan menguduskan hari Sabat. Sementara 6 perintah yang terakhir itu mengatur hubungan kita dengan sesama. Menghormati orang tua, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta, dan tidak mengingini milik orang lain. Yesus menegaskan bahwa semua hukum ini bergantung pada kasih kepada Allah dan sesama. Matius 22 ayat 40. Apa sesungguhnya maksud dan tujuan diberikan hukum kasih, dan apa manfaatnya hukum kasih itu? Nah, mari kita lihat maksud dan tujuan. Yang pertama adalah untuk menunjukkan karakter Allah. Allah itu kasih, dan hukumnya adalah ekspresi dari kasihnya. Mazmur 19 ayat 7-8. Yang kedua, menjadi pedoman kehidupan. Hukum ini memberikan arah bagi manusia dalam menjalani hidup yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Amsal 6 ayat 23, Mazmur 119 ayat 105. Lalu yang ketiga, ini membawa manusia dekat kepada Kristus. Hukum itu mengungkapkan dosa dan kebutuhan manusia akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Galati 3 ayat 24 dan Roma 3 ayat 20. Lalu yang terakhir, hukum itu menjaga hubungan yang harmonis. Dengan kita menaati hukum kasih, manusia dapat hidup damai dengan Allah dan dengan sesama. Mari kita lihat manfaat dari hukum kasih. Yang pertama, membawa kebahagiaan sejati. Menurut Mazmur 119 ayat 1, berbahagia orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Yang kedua, melindungi dari dosa dan kehancuran. Roma 6 ayat 23, hukum Tuhan memberikan perlindungan agar manusia tidak jatuh ke dalam dosa yang merusak. Yang kemudian, membantu membangun karakter yang serupa dengan Kristus. Dengan kita mengikuti hukum kasih, manusia itu semakin mencerminkan karakter Kristus di dalam hidupnya. 2 Korintus 3 ayat 18. Ellen White dalam Steps to Christ halaman 28 menegaskan hal ini ketika dia katakan, dalam kehidupan juru selamat, prinsip-prinsip hukum Allah, kasih kepada Allah dan manusia diteladankan dengan sempurna. Jadi ketika kita menuruti akan hukum-hukum Allah, kita mencerminkan karakter Kristus. Apa kira-kira pahala bagi yang menaati dan ganjaran bagi yang tidak menaati di zaman sekarang ini? Mari kita lihat Allah. Yang pertama, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus 1 ayat 25. Yang kedua, mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Damai sejahtera bagi orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan. Mazmur 119 ayat 165. Yang kemudian, dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan itu adalah perisai bagi orang yang berlindung, yang menuruti perintah-perintahnya. Mazmur 18 ayat 30. Dan tentu saja yang paling akhir adalah kehidupan yang kekal. Mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu menurut Wahyu 22 ayat 14.
Kembali lagi Ellen White dalam Acts of the Apostle halaman 505 mengatakan, hukum itu bila dituruti menuntun manusia untuk menyangkal kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan untuk hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Titus 2 ayat 12. Tetapi musuh segala kebenaran telah menahan dunia ini dan telah memimpin pria dan wanita untuk tidak menurut hukum. Apa ganjaran bagi yang tidak menaati hukum kasih? Yang pertama, hidup mereka jauh dari Tuhan dan mereka kehilangan damai sejahtera. Kembali lagi Ellen White dalam Acts of the Apostle halaman 506 mengatakan, penghinaan kepada hukum Allah, bertambahlah kemungkinan untuk tidak menyukai agama, bertambahnya kesombongan, cinta akan kepelesiran, tidak menurut kepada orang tua, dan pemanjaan diri. Yang kemudian adalah menghadapi akibat dosa dalam hidupnya. Sebab upah dosa adalah maut menurut Roma 6 ayat 23. Ellen White dalam Christ Object Lesson halaman 305 menegaskan hal ini bahwa dalam mengesampingkan hukum Allah, manusia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hukum Allah itu adalah transkrip dari karakternya. Hukum Allah mewujudkan prinsip-prinsip kerajaannya. Lalu dia katakan, barang siapa yang menolak untuk menerima prinsip-prinsip ini, menempatkan dirinya di luar saluran di mana berkat-berkat Allah akan mengalir. Dan tentu saja yang paling terakhir ganjarannya adalah dihukum di hari penghakiman. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api, Wahyu 20 ayat 15. Pokok penting selanjutnya adalah hukum Taurat itu kudus, benar, dan baik. Apa pengertian atau mengapa hukum Taurat itu kudus? Serta apa pengertian hukum itu benar dan baik? Serta apakah sudah sempurna hukum itu? Menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 552 dan 553, hukum Taurat itu kudus dalam beberapa pengertian. Yang pertama, karena Allah itu kudus, menurut Imamat 19 ayat 2, dialah yang memberikan dan menuliskan hukum Taurat dengan jarinya sendiri, menurut Keluaran 31 ayat 18. Yang kedua, karena hukum Taurat adalah transkrip dan pernyataan kehendak Allah yang kudus. Yang ketiga, karena di dalamnya ada larangan bagi semua keinginan yang tidak murni dan tidak kudus. Nah, hukum Taurat itu benar menurut referensi yang sama, pengertiannya adalah karena hukum Taurat menetapkan standar karakter yang benar. Siapapun yang menurutinya seperti Kristus dan di dalam Kristus akan memiliki karakter yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Sedangkan hukum Taurat itu baik adalah dalam pengertian moral. Hukum Taurat dirancang untuk membawa manusia kepada kehidupan dan berkat baik sekarang maupun di sepanjang kekekalan. Nah, apakah hukum Taurat sudah sempurna? Pemazmur mengakuinya dalam Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Itulah sebabnya Bible Commentary volume 6 halaman 553 katakan bahwa bila dituruti itu akan membawa kebenaran dan kebahagiaan di mana saja. Dari sudut pandang sang pemberi dalam penurutan penuh, hukum Taurat itu sempurna adanya. Buku Sons and Daughters of God halaman 40 mengatakan, sebagai penguasa tertinggi alam semesta, Allah telah menetapkan hukum-hukum itu untuk mengatur tidak hanya semua makhluk hidup, tetapi juga jalannya alam semesta. Nah, sekarang berlaku sejak kapan dan sampai kapan hukum Taurat itu? Dan apa Yesus mati, hukum Taurat telah ditiadakan? Walaupun kita tahu bahwa 2 loh batu yang berisi 10 hukum moral diberikan Allah kepada orang Israel melalui Musa, menurut kitab Keluaran 19, 20, dan 31 ayat 18, namun menurut pena inspirasi dalam buku From Here to Forever halaman 268, hukum Allah sebagai pernyataan dari kehendaknya, sebuah transkrip dari karakternya haruslah bertahan selamanya. Di sana tersirat bahwa karena hukum itu adalah transkrip dari karakter Allah, maka keberadaannya adalah karena keberadaan Allah sejak kekekalan dan sampai kekekalan. Apakah kematian Yesus meniadakan hukum Taurat? Perkataan Yesus jelas dalam Matius 5 ayat 18, ialah, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Menanggapi apa yang sering dikutip orang untuk menyatakan bahwa kematian Yesus membatalkan hukum Taurat dalam hal ini 10 hukum moral, yaitu Efesus 2 ayat 15,
Pena inspirasi dalam buku God's Amazing Grace halaman 80 katakan bahwa hukum moral tidak pernah menjadi sebuah lambang atau bayangan. Hukum moral sudah ada sebelum manusia diciptakan dan akan tetap ada selama tahta Allah masih ada. Allah tidak dapat mengubah atau mengganti satupun ajaran dari hukumnya untuk menyelamatkan manusia karena hukum adalah fondasi pemerintahannya. Hukum Taurat tidak dapat diubah, tidak dapat ditiadakan, tidak terbatas dan kekal, agar manusia dapat diselamatkan dan agar kehormatan hukum Taurat dapat dipertahankan, maka anak Allah harus mengorbankan dirinya sendiri sebagai korban karena dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena kita. Dia mati untuk kita di Kalvari. Kematiannya menunjukkan kasih Allah yang luar biasa kepada manusia dan kekekalan hukumnya. Jadi justru kematian Yesus menegakkan kekekalan hukum Allah dan besarnya prinsip kasih yang dikandung di dalamnya. Sekarang untuk siapa hukum Taurat itu? Serta bagaimana orang yang tidak tahu hukum Taurat itu? Apakah ada ganjaran jika melanggar? Hukum Taurat itu adalah untuk semua orang. Patriarchs and Prophets halaman 305 katakan bahwa hukum Taurat tidak diucapkan secara eksklusif untuk kepentingan orang Ibrani saja. Allah menghormati mereka dengan menjadikan mereka sebagai penjaga dan pemelihara hukumnya. Tetapi hukum itu harus dipegang sebagai amanat suci bagi seluruh dunia. Ajaran-ajaran dalam Dekalog disesuaikan dengan seluruh umat manusia dan diberikan untuk menjadi petunjuk dan pemerintahan bagi semua orang. Seventh Adventist Bible Commentary, volume 2 halaman 1014 juga mengatakan, hukum Allah tidak diberikan kepada orang Yahudi saja. Hukum ini berlaku di seluruh dunia dan merupakan kewajiban abadi. Bagi orang yang tidak tahu hukum Taurat, firman dalam Roma 12 ayat 11 dan 12 katakan, sebab Allah tidak memandang bulu, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi pada dasarnya, menurut Testimonies for the Church volume 2 halaman 691, tidak seorang pun akan dihukum karena tidak mengindahkan terang dan pengetahuan yang tidak pernah mereka miliki dan yang tidak dapat mereka peroleh. Desire of Ages halaman 210, ia telah memberikan terang dan hidup kepada semua orang, dan menurut ukuran terang yang diberikan, setiap orang akan dihakimi. Mari kita lihat hubungan antara hukum dan kasih karunia. Apa pengertian kasih karunia? Bagaimana asal dan bentuknya? Kasih karunia itu adalah pemberian Allah yang tidak layak kita terima, yang menyelamatkan kita dari dosa dan memberikan kita hidup yang baru. Kasih karunia berasal dari Allah sendiri, Efesus 2 ayat 8, dan dinyatakan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Bentuknya bisa dilihat dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah pengampunan dosa. Allah mengampuni dosa-dosa kita bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih-Nya menurut Roma 3 ayat 24. Yang kedua, melalui transformasi hati. Allah menuliskan hukum-Nya di dalam hati kita. Yeremia 31 ayat 31-34. Dan yang ketiga, melalui kelahiran baru. Seperti yang Yesus katakan kepada Nikodemus, kasih karunia memberi kita hidup yang baru di dalam roh. Yohanes 3 ayat 1-21. Ellen White dalam SDA Bible Commentary volume 7 halaman 930 dan 931 mengatakan, Kristus mampu menyelamatkan sepenuhnya semua orang yang datang kepadanya dengan iman. Ia akan menyucikan mereka dari segala kecemaran jika mereka mengizinkannya. Tetapi jika mereka berpegang teguh pada dosa-dosa mereka, mereka tidak mungkin dapat diselamatkan. Karena kebenaran Kristus tidak menutupi dosa yang tidak bertobat. Allah telah menyatakan bahwa mereka yang menerima Kristus sebagai penebus mereka, menerima Dia sebagai yang menghapuskan segala dosa dan menerima pengampunan atas pelanggaran-pelanggaran mereka. Itulah makna yang ditambahkan tentang apa artinya kasih karunia dan bentuknya yang nyata. Sekarang kita lihat hubungan hukum dan kasih karunia, perbedaan dan juga persamaannya. Hukum dan kasih karunia bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi memiliki fungsi yang berbeda dan saling melengkapi. Mari kita lihat perbedaannya. Hukum mengungkapkan standar Allah dan menunjukkan apa itu dosa. Roma 3 ayat 20. Sementara kasih karunia itu memberikan keselamatan dari dosa melalui iman
kepada Kristus. Efesus 2 ayat 8. Dari segi persamaan, keduanya ini berasal dari Allah dan mencerminkan karakternya. Hukum membimbing kita dalam kehidupan yang benar, sedangkan kasih karunia memberikan kita kemampuan untuk menaati hukum tersebut. Dua-duanya bertujuan membawa manusia kepada keselamatan dan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana kita dapat menaati hukum Allah? Yang pertama, melalui kasih kepada Allah. Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku." Yohanes 14 ayat 15. Yang kedua, dengan pertolongan Roh Kudus. Hanya dengan Roh Kudus kita dapat mengalami transformasi hati dan menaati hukum Allah dari dalam hati kita sendiri. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Dan yang ketiga, dengan hidup dalam kasih karunia. Menyadari bahwa kita taat bukan untuk diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Ellen White dalam Steps to Christ halaman 59 menegaskan apa yang akan terjadi ketika kasih sudah ditanamkan di dalam hati kita manusia. Ketika prinsip kasih ditanamkan di dalam hati, ketika manusia diperbaharui sesuai dengan gambar Dia yang menciptakannya, janji perjanjian itu baru digenapi. Aku akan menaruh Tauratku dalam hati mereka, dan di dalam akal budi mereka akan kutuliskan Tauratku. Ibrani 10 ayat 16. Dan jika hukum Taurat dituliskan dalam hati, bukankah itu akan membentuk kehidupan, ketaatan, pelayanan, dan kesetiaan yang dilandasi kasih adalah tanda pemuridan yang sejati. Pokok pembahasan selanjutnya adalah kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Apa pelajaran dari Paulus khususnya Roma 13 ayat 8-10 tentang makna dari kasih adalah penggenapan hukum Taurat? Pelajarannya menurut Andrews Bible Commentary halaman 1601 adalah bahwa tujuan dari kasih dan hukum ilahi adalah sama, yaitu kesejahteraan semua orang. Jadi tanpa kasih, tujuan hukum tidak akan tercapai, dan kasih kepada sesama adalah cerminan kasih kita kepada Allah. Itulah sebabnya Rasul Paulus menekankan kembali dalam Galatia 5 ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Andrews Bible Commentary halaman 1703 mengatakan, kasih yang mendefinisikan kehidupan Kristen tidak menentang hukum Allah. Kasih menggenapi seluruh hukum Taurat berarti perilaku Kristen yang sejati lebih dari sekedar ketaatan lahiriah untuk melakukan hukum Taurat atau mengikutinya sebagai sebuah daftar aturan. Bagi Paulus, kata menggenapi lebih dari sekedar melakukan. Kata ini menyiratkan bahwa ketaatan yang ditawarkan memenuhi lebih dari sekedar persyaratan minimum dari hukum Taurat, karena ketaatan itu merangkum apa yang memenuhi maksud hukum Taurat, yaitu kasih. Ketaatan seperti ini berakar pada Yesus sendiri. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, khususnya pelajaran hari Rabu, apa pengertian tentang hari Sabat? Bukan hanya peringatan penciptaan dunia, tapi juga peringatan pembebasan dari perbudakan dan penindasan. Serta perbudakan dan penindasan apa di masa saat ini? Mengenai hari Sabat bukan hanya peringatan penciptaan, tetapi juga pembebasan dari perbudakan dan penindasan. Ini didasarkan pada Ulangan 5 ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Mengomentari hal ini, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 972 katakan bahwa sebagaimana bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, demikian pula umat Tuhan saat ini telah dibebaskan dari belenggu dosa sesuai dengan Roma 6 ayat 16-18. Dengan demikian, Sabat bagi orang Kristen bukan hanya menjadi peringatan akan penciptaan, tetapi juga menjadi peringatan akan penciptaan kembali gambar Allah di dalam hati dan pikirannya. Dengan demikian, Sabat adalah tanda pengudusan, penebusan, serta juga penciptaan. Dan ini sesuai dengan Yeskiel 20 ayat 12. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Sabat adalah pengingat
bahwa oleh Kristus kita saat ini telah dibebaskan dari perbudakan dan penindasan dosa. Itulah sebabnya adalah kewajiban kita juga untuk memperhatikan sesama kita agar mereka juga terlepas dari belenggu dosa. Melalui kebaikan dan perbuatan kasih kepada orang lain, khususnya pada hari Sabat, kita telah melakukan kewajiban kita ini dan hari Sabat benar-benar menjadi hari kenikmatan bagi kita. Sekarang kita melihat tema yang terutama, saling mengasihi. Apa pengertian saling mengasihi dan mengapa ini disebut yang terutama? Saling mengasihi ini adalah perintah Yesus kepada para pengikutnya untuk menunjukkan kasih yang nyata kepada sesama sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Yohanes 13 ayat 34-35. Kasih ini tidak hanya terbatas pada hubungan antar umat percaya, tetapi juga mencakup dunia secara luas. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat hari Kamis, maka di sana kita melihat kasih disebut sebagai yang terutama oleh karena ada 3 alasan. Yang pertama, kasih itu adalah penggenapan hukum. Hukum Allah tidak hanya melarang kejahatan, tetapi juga mendorong kita untuk bertindak dalam kasih kepada sesama. Roma 13 ayat 10. Yang kedua, kasih itu adalah tanda murid Kristus. Yesus menegaskan bahwa dunia akan mengenal kita sebagai muridnya melalui kasih yang kita tunjukkan. Yohanes 13 ayat 35. Dan yang ketiga, kasih adalah inti dari karakter Allah. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Dan sebagai anak-anaknya kita dipanggil untuk mencerminkan kasihnya dalam kehidupan kita. Selanjutnya di pelajaran hari Kamis menyebutkan tentang Yakobus 2 ayat 1-9 tentang tidak memandang muka. Kira-kira ada pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yakobus 2 ayat 1-9 mengajarkan bahwa dalam hubungan dengan sesama kita tidak boleh membeda-bedakan orang berdasarkan status sosial, kekayaan, atau kedudukan. Ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, jangan bersikap pilih kasih. Menghormati orang kaya tetapi merendahkan orang miskin adalah tindakan yang bertentangan dengan iman Kristen. Yang kedua, Allah memilih orang miskin untuk menjadi kaya dalam iman. Ini menunjukkan bahwa status duniawi tidak menentukan nilai seseorang di hadapan Allah. Yakobus 2 ayat 5. Dan yang ketiga, hukum kasih itu berlaku untuk semua orang. Mengasihi sesama berarti tidak memperlakukan mereka dengan diskriminasi. Karena kasih harus melampaui perbedaan sosial. Yakobus 2 ayat 8 dan 9. Mari kita lihat tentang ciri dari pengikut Yesus. Sebagai pengikut Yesus, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan kasih dan ajarannya. Ada beberapa ciri dan kewajiban utama dari pengikut Yesus. Yang pertama, mereka harus mengasihi seperti Yesus mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Yang kedua, mereka dipanggil untuk menjadi saksi bagi dunia. Kasih yang kita tunjukkan adalah bukti nyata bagi dunia bahwa kita ini adalah murid-murid Kristus. Yohanes 13 ayat 35. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk mewujudkan kasih dalam tindakan nyata. Oleh karena kasih bukan hanya perasaan, tetapi harus nyata dalam perbuatan baik, dalam kepedulian terhadap sesama, dan tidak memandang muka di dalam pelayanan. 1 Petrus 4 ayat 8, Ibrani 10 ayat 24, dan 1 Tesalonika 3 ayat 12. Ellen White menegaskan tentang kewajiban dari pengikut Kristus dalam buku Our High Calling, halaman 180. Pekerjaannya adalah untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan, menyelamatkan yang terhilang dan binasa, mengangkat mereka yang tertunduk, mematahkan kuk penindasan dari mereka yang terbelenggu, menyembuhkan mereka yang menderita, dan mengucapkan kata-kata simpati dan penghiburan kepada mereka yang tertindas dan berduka. Kita, orang Kristen, pengikut Kristus, kata Ellen White, dituntut untuk meniru pola Kristus ini. Marilah kita bangkit dan berbuat, berusaha memberkati mereka yang membutuhkan dan menghibur mereka yang tertekan.
Terima kasih pendeta. Sekarang kita datang pada pendalaman atau pelajaran hari Jumat. Konteks pelajaran sekolah sahabat menyatakan jika kita melayani orang lain, maka kita akan dilayani oleh Gembala Agung. Nah, bagaimana Gembala Agung melayani kita dan bagaimana kita dapat merasakannya? Bila dihubungkan dengan Mazmur pasal yang ke-23 tentang gembala yang baik, oleh karena Gembala Agung itu, maka ada beberapa hal. Yang pertama, kita tidak akan berkekurangan. Yang kedua, kita akan merasakan ketenangan jiwa karena Gembala Agung itu. Yang ketiga, kita akan dituntun di jalan yang benar. Yang keempat, kita tidak akan pernah merasa takut atau ditinggalkan. Yang kelima, kita akan mengalami kemenangan. Dan yang keenam, kita akan dibawanya diam dalam rumahnya sepanjang masa. Ini janji di mana kita akan dilayani oleh Gembala Agung bila kita melayani sesama. Kita dapat merasakan itu dengan menyadari hadiratnya yang membawa kedamaian dan kebahagiaan lebih dari apa yang ditawarkan dunia. Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Testimonies for the Church volume 9 halaman 42. Mereka yang memberikan hidup mereka untuk pelayanan seperti Kristus tahu arti kebahagiaan sejati. Minat dan doa mereka menjangkau jauh melampaui diri mereka sendiri. Mereka sendiri bertumbuh ketika mereka mencoba menolong orang lain. Mereka menjadi terbiasa dengan rencana-rencana terbesar, usaha-usaha yang paling menggugah, dan bagaimana mereka dapat bertumbuh ketika mereka menempatkan diri mereka di dalam saluran terang dan berkat ilahi. Orang-orang seperti itu menerima hikmat dari sorga. Mereka menjadi semakin serupa dengan Kristus di dalam semua rencananya. Dan tidak ada ruang untuk kemandekan atau berhenti bertumbuh secara rohani. Sekarang apa janji Allah bagi kita sesuai dengan konteks pelajaran hari Jumat? Dan bagaimana Allah menggenapinya? Alfa Omega Jilid 6 halaman 279 dan 280 mengatakan, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Dan dia berfirman, "Bukankah aku yang akan menyertai engkau?" Keluaran 33 ayat 14 dan 3 ayat yang ke-12. Janji itu adalah bagi semua orang yang bekerja ganti Kristus untuk anak-anaknya yang dirundung malang dan sedang menderita. Hal ini sama dengan apa yang disampaikan Yesus dalam Matius 28 ayat 20. "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Allah menggenapi janji ini dengan mengutus Roh Kudus sesuai dengan apa yang disampaikan Yesus dalam Yohanes 14 sampai 16. Testimonies for the Church volume 8 halaman 20. Hari ini Allah akan menganugerahi pria dan wanita dengan kuasa dari atas sebagaimana Ia menganugerahi mereka yang pada hari Pentakosta mendengar firman keselamatan. Pada saat ini juga Roh-Nya dan kasih karunia-Nya tersedia bagi semua orang yang membutuhkannya dan yang mau menerima Dia menurut firman-Nya. Akhirnya kita tiba kepada bagian aplikasi dari pelajaran kita pekan ini. Muncul pertanyaan, jadi sesungguhnya apa yang penting untuk kita lakukan dan utamakan? Apakah berbuat kasih lebih dahulu atau menurut hukum Allah terlebih dahulu? Nah, kasih dan hukum Allah bukanlah dua hal yang terpisah atau bertentangan, tetapi justru saling melengkapi. Yang terutama adalah kasih. Mengapa? Oleh karena kasih adalah inti dan penggenapan hukum Allah. Namun, kasih yang sejati bukanlah kasih yang terlepas dari hukum, melainkan kasih yang diwujudkan dalam ketaatan kepada hukum Allah. Jadi, untuk menjawab pertanyaan, mengasihi lebih dulu atau menurut hukum Allah? Jawabannya adalah mengasihi dengan menurut hukum Allah. Karena kasih adalah inti dari hukum dan hukum hanya bisa dipenuhi dengan kasih. Kasih tanpa dasar hukum akan menjadi sentimentalitas yang tidak memiliki standar kebenaran. Sedangkan hukum tanpa kasih akan menjadi ketaatan yang kaku, legalistik, dan dingin, tidak berbelas kasihan. Seorang pengikut Kristus harus mengutamakan kasih sebagai dasar dari segala perbuatan, 1 Yohanes 4 ayat 8, dan yang kedua, taat kepada hukum Allah sebagai wujud kasih yang sejati, Yohanes 14 ayat 15. Dan yang ketiga, seorang pengikut Kristus harus menunjukkan kasih dalam tindakan nyata, bukan hanya dalam kata-kata, Yohanes 2 ayat 8-9. Jadi, bukan kasih lebih dulu atau hukum lebih dulu, tetapi
mengasihi dengan menaati hukum Allah sebagai bukti kasih yang sejati. Sebagai penutup, apa berkat yang kita rasakan saat ini jika kita berbuat kasih atau menurut hukum? Ada begitu banyak berkat yang bisa kita rasakan ketika kita berbuat kasih menurut buku Welfare Ministry chapter yang ke-41. Di antaranya, yang pertama, kita juga sedang mengerjakan keselamatan bagi diri kita sendiri ketika kita berbuat kasih. Yang kedua, kita bisa bertumbuh dalam karakter ke arah Kristus di saat kita berbuat kasih. Yang ketiga, kita akan merasakan kepuasan dan memiliki kebahagiaan sejati saat kita berbuat kasih. Yang keempat, berkat bagi kesehatan tubuh dan jiwa, fisik dan mental kita ketika kita menolong orang lain. Dikatakan di halaman 31 bahwa melalui kasih karunia Kristus, upaya kita untuk memberkati orang lain tidak hanya menjadi sarana pertumbuhan kita dalam kasih karunia, tetapi juga akan meningkatkan kebahagiaan kekal kita di masa depan. Sedangkan berkat ketika kita menurut hukum, menurut Mazmur 19 ayat 8 dan 9, dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi yang pertama menyegarkan jiwa, memberikan hikmat, menyukakan hati, dan membuat mata bercahaya. Kemudian Testimonies for the Church volume 4 halaman 36 di sana dikatakan, mereka akan mendapatkan berkat berupa kekuatan fisik dan mental. Asalkan mereka menurut pada hukum Taurat, mereka akan memiliki kekuatan moral untuk terlibat dalam peperangan melawan iblis atau si jahat. Jadi saudaraku, marilah kita dengan pertolongan Roh Kudus terus berbuat kasih yang merupakan kegenapan hukum Taurat. Allah dimuliakan dan kita akan mengalami berkat-berkat yang Ia janjikan bagi kita sekalian. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik. Kau beri kami kesempatan untuk belajar daripadamu, dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan akan menolong kami, supaya apa yang kami pelajari termeterai di dalam hati dan pikiran kami. Dan oleh pertolongan hikmat sorga, kami dapat mempraktekkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk berbuat kasih, menolong orang lain dalam kebaikan, dan kiranya ya Tuhan, kami dapat menggenapi perintah dalam hukum Taurat, dan kiranya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tolong kami ya Bapa, kami lemah dan terbatas, kami manusia berdosa, ampunilah kami, dan berkati kami semua, sebab kami berdoa dan menyerahkan hidup ini, hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Aku perlu Yesus setiap saat. Tak ada penolong seperti Dia. Aku perlu Yesus Juru Selamat. Pikulanku terlalu dan ku perlu Yesus. Aku perlu Yesus, perlu Yesus setiap hari. Perlu waktu bersuka, perlu waktu berduka, sepanjang jalan tiap hari ku perlu Yesus. Aku perlu Yesus sahabatku, dalam gelap dipimpinnya aku. Aku perlu Yesus yang berikan terang, sertanya ku akan berang. Ku perlu Yesus. Aku perlu Yesus, perlu
berduka sepanjang jalan tiap hari ku perlu Yesus. Aku perlu Yesus selamanya tiap hari. Aku ikut Dia. Aku perlu Yesus yang pelihara. Aku berharap padanya, ku perlu Yesus. Aku perlu Yesus, perlu Yesus tiap hari. Perlu waktu bersuka, perlu waktu berduka sepanjang jalan tiap hari ku perlu Yesus. Sahabat sekalian, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan. Pada hari yang Engkau kuduskan, hari Sabat, kami datang menyembah Engkau, oleh karena Engkau layak dipuji, disembah, dan dimuliakan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu, oleh karena pada hari Sabat ini, kami boleh beribadah, boleh memuji namamu, dan sedianya akan dikuatkan lewat pemberitaan firman-Mu. Tetapi kami sepenuhnya mengakui bahwa kami penuh dengan dosa dan kesalahan. Perbuatan yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak. Tidak ada yang tersembunyi dalam pemandangan Tuhan. Tuhan maha mengetahui dan maha melihat. Oleh karena itu, ampunkanlah kiranya kami, agar kami layak datang kepadamu. Pada jam ini ya Bapa, kami berdoa untuk pembicara hamba Tuhan Pendeta Jimson Rantung yang Engkau utus untuk menjadi hamba firman-Mu. Kiranya firman yang dikabarkan boleh menguatkan kami semua agar lebih bersiap sedia bagi kedatangan Tuhan. Hamba Tuhan yang sudah melayani, Tuhan balas berkat dalam kehidupannya bersama dengan keluarga, dalam tanggung jawab pelayanan, dikaruniakan hikmat dan kuasa yang berlimpah-limpah, sehingga umat yang dilayani terberkati, hamba Tuhan dan keluarga juga diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang mengikuti ibadah ini dari mana saja. Mungkin ada di antara mereka yang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa agar kiranya jamahan kuasa-Mu boleh menjadi bagian mereka. Mereka boleh disembuhkan, dipulihkan, sehingga sahabat-sahabat yang akan datang, mereka boleh beribadah di rumah Tuhan. Berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang dalam berbagai-bagai pergumulan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam masalah Tuhan akan berikan jalan keluar. Yang ragu imannya boleh diteguhkan. Yang mencari kebenaran kiranya Tuhan menolong membukakan pintu-pintu kesempatan. Supaya mereka boleh mengetahui kebenaran Tuhan dan segera mengambil keputusan sebelum terlambat. Berdoa untuk Cornelius Media. Biarlah akan terus memberkati banyak orang, menjangkau yang belum terjangkau. Sehingga akan semakin banyak umat yang menerima kebenaran, dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dapat kita menunggu segera.
We shall meet on that beautiful shore, in the street, by and by. We shall meet on that beautiful shore. We shall meet on that beautiful shore. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat hari Sabat. Pada hari Sabat ini, kita bersyukur oleh karena berkat Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kita boleh berbakti, kita boleh memuji Tuhan, dan kita rindu selalu untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada hari Sabat ini, judul dari khotbah yang kita akan renungkan bersama adalah harapan dalam kesukaran, yang didasarkan pada kitab Habakuk. Habakuk pasal yang ketiga, ayat 16 sampai yang ke-19. Kita akan lihat lebih jauh tentang hal ini. Kita telah hidup lama di era yang begitu banyak dengan situasi yang tidak pasti. Banyak peristiwa yang terjadi yang menyebabkan ketidakpastian ini lebih meningkat, yang mengarahkan pada krisis yang tanpa henti. Beberapa peristiwa yang kita telah lewati bersama, katakanlah itu adalah pandemi COVID-19 dan berbagai konsekuensinya yang terjadi. Ada perang, ada bencana, ada ketidakadilan, ada teror, kekerasan, dan lain sebagainya. Dan itu melanda di setiap negara di seluruh dunia. Dan ini adalah masa-masa yang sulit. Itulah sebabnya kita menghadapi masa-masa yang krisis ini. Secara moral, secara finansial, dan banyak hal, sehingga identitas menjadi sesuatu yang selalu dicari. Dan ini menyebabkan begitu banyak orang yang melewati masa-masa yang sulit ini. Dan melihat hal ini sebagaimana yang Yesus pernah lihat dan dia pernah rasakan. Di dalam Matius 9 ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Hasil dari semua ini, segala sesuatu yang melanda di atas dunia ini, yang menyebabkan ketakutan dan ketidakpastian. Ketakutan dan ketidakpastian bukanlah masalah itu sendiri sebenarnya. Oleh karena ketakutan dan ketidakpastian dalam hidup ini, itu adalah bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Ketakutan muncul di dunia ini ketika Adam, nenek moyang kita, manusia yang pertama, memutuskan untuk tidak taat kepada Tuhan. Karena pertama kalinya manusia ketakutan ini di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-10. Dan itu membuktikan bahwa ketika manusia merasa ada ketakutan, membuktikan bahwa manusia itu terbatas. Manusia itu lemah, tidak berdaya, tidak dapat menentukan dirinya sendiri dan mengendalikan dirinya sendiri. Dan ketakutan dan ketidakpastian sebenarnya ada solusinya jika disertai dengan harapan. Makanya pembahasan kita pada Sabat ini ada harapan di tengah-tengah situasi yang krisis. Kita telah hidup di dalam kehidupan yang begitu banyak dengan ketidakpastian. Mengingat akan hal ini, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh setiap manusia? Bagaimana kita hidup hari demi hari dengan kabar-kabar semacam ini? Bagaimana kita dapat memperkuat akan jiwa kita agar keputusasaan, ketidakpastian ini dapat
atau ada solusinya di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita boleh menyemangati orang lain untuk terus hidup bahkan selama masa yang sulit ini. Itu sebabnya pada sahabat ini saya mengajak kita semua untuk kita belajar dari pengalaman seorang nabi, yaitu Nabi Habakuk. Kita melihat apa yang terjadi, apa yang dikatakan Habakuk kepada kita, dan ajarkan kepada kita bagaimana kita akan mengatasi ketakutan dan ketidakpastian di dalam hidup ini. Mari kita lihat sedikit tentang Habakuk. Siapa Habakuk itu? Dengan membaca bukunya kita perhatikan bahwa dia adalah seorang manusia yang tidak berfokus hanya pada dirinya sendiri. Tidak berfokus pada kenyamanan dan keamanan dirinya sendiri. Justru dia sangat cemas tentang kondisi alami, kondisi spiritual atau kerohanian, dan moral dari rekan-rekan sebangsanya. Dia mengasihi bangsanya dan rakyatnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana untuk mendapatkan jalan keluar. Jika dia terus-menerus melihat akan hal ini, melihat akan berbagai pelanggaran hukum dari rekan-rekan sebangsanya, maka mereka akan hidup menuju kepada kebinasaan. Itu sebabnya Nabi ini, dia adalah orang yang suka untuk memperhatikan. Dia peduli terhadap masalah yang terjadi dan dia rindu untuk mereka boleh diselamatkan. Habakuk sedang berkata kepada bangsa Yehuda, itu adalah periode yang sulit dan gelap. Masa-masa ketika moralitas yang juga terkesan oleh penyembahan berhala dan begitu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh bangsanya. Ini menyebabkan Habakuk dia merasa frustasi. Dia bertanya, sampai kapan Tuhan? Mengapa ini harus terjadi? Dan kitab Habakuk muncul dalam bentuk seperti sebuah dialog antara Tuhan dan Nabi Habakuk. Habakuk bingung dengan peristiwa terkini yang terjadi. Apa yang harus dilakukan dengan masalah tersebut? Dan selama masa-masa ketidakpastian ini, akan ada kehilangan harapan yang terjadi. Namun Habakuk justru dia mencari harapan itu. Dia menunggu dengan kepercayaan. Dan ini adalah sebuah penantian yang asalnya bergantung kepada janji-janji Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu sendiri. Sehingga di dalam pengalaman ini akan dapat poin-poin atau pelajaran yang sangat penting untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Habakuk ketika dia merasakan, dia mengalami masalah dan pergumulan pada saat itu. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Habakuk adalah dia berbicara kepada Tuhan. Ya, dia berbicara kepada Tuhan. Dengan kata lain, Habakuk dia berdoa kepada Tuhan. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa itu mungkin terlalu sederhana. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Nabi. Dia berbicara kepada Tuhan. Dia berdiskusi dengan Tuhan apa yang harus dia lakukan dengan melihat situasi yang sebenarnya tidak diinginkannya. Nabi itu membuka hatinya dengan tulus. Dia berbicara kepada Tuhan dan bukan hanya dia berbicara, tetapi dia juga mendengar apa yang Tuhan akan katakan kepadanya, apa yang Tuhan akan nyatakan. Kalau kita lihat di dalam Habakuk 1 ayat 2 sampai yang keempat, firman Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar.
Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ini adalah perkataan Habakuk di dalam doanya. Dia bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Habakuk mencoba untuk mengungkapkan kegelisahannya, sebagaimana dia berkata seolah-olah kepada sahabat dekatnya sendiri. Jika kita membaca Alkitab, kita akan melihat di saat-saat krisis terjadi, ada hal pertama yang dilakukan oleh orang beriman adalah berbicara kepada Tuhan. Dan kita lihat ada banyak cara atau ada banyak jalan keluar yang boleh didapatkan. Contoh Daniel, ketika dia mendengarkan dekrit raja tentang gua singa, ketika dia sementara ditemukan, dia ada di ruang doanya. Dia sementara berbicara kepada Tuhan. Itu sebabnya sebagaimana Yesus ketika dia katakan kepada Petrus, berjagalah dan berdoalah, jangan sampai kamu jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kadang dengan berbagai godaan dalam kehidupan, kita akan merasakan sesuatu yang berbeda. Namun doa-doa kita yang kita nyatakan kepada Tuhan, itu akan menguatkan kita. Dan kita lihat apa yang Tuhan ungkapkan. Dia nyatakan kepada Habakuk ketika dia telah berbicara kepada Tuhan. Tuhan menjawab keluhan atau pergumulan dari Habakuk. Dia memberikan kekuatan kepada Habakuk. Dan memang Tuhan memilih orang Babylon untuk menghukum Yehuda. Tetapi di saat yang sama, kalau kita baca dalam Habakuk 1 ayat 13 sampai 21, tetapi Tuhan di sini meyakinkan bahwa Dia mengetahui dosa-dosa orang Babylon dan Dia juga akan menghukum mereka ketika giliran mereka tiba. Tetapi untuk orang benar, sebagaimana Habakuk 2 ayat yang keempat dikatakan, dia akan hidup di dalam Tuhan. Orang yang benar akan hidup di dalam Tuhan. Dan itu adalah cara Tuhan untuk menyatakan, menguatkan Habakuk dalam pergumulannya. Kemudian hal yang kedua yang dilakukan oleh Habakuk adalah dia mengambil pandangan yang realistis tentang situasi. Dia tidak kehilangan akal, atau dia tidak merasa gegabah dengan segala sesuatu yang terjadi. Tapi dia coba untuk belajar melihat akan kenyataan yang ada. Habakuk 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Di dalam ayat ini, Habakuk mengetahui bahwa Tuhan memiliki cara untuk menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan yang terjadi. Itu sebabnya Habakuk dia mengambil pandangan yang realistis, bahwa kejahatan pasti akan berakhir dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Sehingga sebagaimana dalam ayat yang ke-17 sampai 19 dalam pasal 3, apapun yang muncul, aku akan menaruh kepercayaan kepada Tuhan, oleh karena Dia adalah kekuatan kita. Memang dalam hidup ini
ada banyak alasan mengapa kesengsaraan itu menyerang kita. Yang pertama adalah, ini juga boleh menjadi pelajaran untuk saudara dan saya. Beberapa dosa atau ada dosa-dosa yang dilakukan tetapi tidak diakui atau ditinggalkan. Itu juga sering akan membuat kita merasa ada pergumulan dan kesengsaraan. Kemudian yang kedua, pilihan buruk yang telah kita buat dengan bertindak tanpa kebijaksanaan atau dengan kurangnya kesabaran. Ini juga kita boleh lihat dalam pengalaman orang Israel. Berkali-kali Nabi muncul untuk memberikan amaran, menyatakan akan kesalahan-kesalahan, tetapi pilihan yang buruk, memilih untuk tidak setia, sering diambil oleh mereka. Kemudian poin yang ketiga, mengapa sering kesengsaraan menyerang kita? Oleh karena dunia di sekitar kita berada di bawah naungan kuasa kejahatan. Kita boleh baca 1 Yohanes 5 ayat 19, bahwa kita harus menyadari bahwa dalam hidup ini ada kuasa kejahatan yang sering menggoda manusia. Kemudian poin yang keempat adalah izin Tuhan untuk mencapai tujuan yang besar dan tanpa akhir. Tuhan punya rencana di dalam kehidupan manusia bahwa Dia rindu setiap rancangan yang ada, yang Tuhan berikan adalah rancangan damai sejahtera. Kemudian yang berikut adalah Habakuk. Apa yang dilakukannya agar tidak kehilangan harapan adalah memiliki visi yang jelas tentang Tuhan. Memiliki visi yang jelas tentang Tuhan. Nabi menyebutkan sebagai sandaran kehidupan waktu itu ada pohon ara, ada anggur, ada pohon zaitun, ada gandum, ada domba, ada ternak, sapi dan lain sebagainya. Ini adalah sandaran-sandaran hidup. Namun Habakuk, dia memiliki keyakinan bahwa bukan bersandar kepada semua itu tadi. Bukan bersandar kepada hal-hal yang sifatnya bersifat dunia. Dan dia yakin bahwa ketika dia menyerahkan itu kepada Tuhan, sebagaimana dalam ayat yang ke-18, Habakuk pasalnya yang ketiga, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kita lihat Habakuk menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia melihat visi yang jelas bahwa hanya Tuhanlah sebagai penolong yang sejati dalam kehidupan. Di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dalam Roma 5 ayat yang ke-8, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Habakuk, dia memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan, yang bangkit dan menjadi penjamin dalam kehidupan, yang adalah Allah yang mulia, yang boleh memberikan jalan keluar yang terbaik di dalam setiap kehidupan manusia. Pada hari Sabat ini, mengajak kepada kita sekalian, mari kita memiliki harapan di dalam Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kehidupan yang tidak menentu, ada ketidakpastian, ada keputusasaan yang sering dialami oleh manusia. Tetapi marilah pelajaran dari Nabi Habakuk boleh menjadi pelajaran yang baik bagi kita semua untuk senantiasa melihat, bergantung kepada Tuhan yang adalah sumber jalan keluar yang terbaik dan jaminan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian pada Sabat ini. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami memuji Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji dan sembah, Allah yang mulia, Allah yang penuh kasih. Di saat yang sama Allah yang terus menuntun kehidupan kami
memberikan kesempatan dari waktu ke waktu untuk senantiasa datang kepada Tuhan. Pada hari Sabat ini kami bersyukur oleh karena firman-Mu yang boleh memberikan harapan di tengah kesukaran, sebagaimana pengalaman Nabi Habakuk yang terus mengajarkan kami untuk senantiasa memiliki harapan di dalam Tuhan, tidak melihat segala sesuatu yang ada di atas dunia ini sebagai sumber satu-satunya di dalam kehidupan. Namun kami telah belajar firman-Mu. Kami dituntun untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan, oleh karena kami yakin bahwa di dalam Tuhan ada jaminan, di dalam Tuhan ada kepastian, di dalam Tuhan ada keselamatan dan berkat di dalam kehidupan dari mereka yang senantiasa bergantung kepada Tuhan. Pada Sabat ini Tuhan, kami berdoa untuk kami semua, dimanapun kami berada, yang boleh diberkati lewat firman Tuhan, lewat ibadah pada Sabat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, dan kami akan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku harap padamu, ya Tuhanku, suara-Mu yang merdu hibur aku. Aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu, datang hampir di percobaanku. Tuhan hadir, aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu selamanya. Curahkan rahmat-Mu dengan limpah. Aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu dan percaya, ya Tuhan, janji-Mu genapilah. Aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. On the mountain, is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad time. The God